Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 6 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan, dan pewartaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi, kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang,
tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Setialah mulai dari perkara kecil. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan yang berkata, kesuksesan berawal dari hal yang kecil. Tidak ada orang yang sukses tanpa melewati proses dan perjuangan. Kesetiaan kita dalam hal-hal kecil, itulah yang menjadikan kita perlahan-lahan mulai membesar dan sukses. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudari terkasih, banyak orang seringkali memusatkan perhatian atau hanya berfokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan, meremehkan, dan menyepelekan hal-hal kecil dan sederhana. Padahal, untuk bisa sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus mulai pendakian dari bawah atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Ada kalimat bijak juga yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Namun bagi sebagian orang, kesetiaan hanya bersinggungan dengan persoalan dan tanggung jawab besar yang dapat disaksikan dan diapresiasi banyak orang. Karena itu, hal sederhana dan yang kurang memberi kontribusi besar dapat disepelekan atau dihindari. Namun, bukankah justru dalam hal-hal yang sederhana sebuah kesetiaan dapat teruji? Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama dituliskan bagaimana Rasul Paulus di akhir suratnya menyempatkan diri, menyalami dan menunjuk kebaikan semua pihak satu persatu. Bahkan kebiasaan baik ini juga ditunjukkan oleh semua yang bekerja sama dengannya. Yang juga hebat dari Paulus dalam salam itu, ia juga menyertakan Kristus sebagai yang menyalami dan memberi berkat kepada mereka. Demikian, dia memberi bobot lebih pada salamnya, yaitu menghadirkan Kristus sendiri yang menyalami mereka dengan kekuatan, harapan dan keyakinan akan kebenaran iman. Menyalami satu persatu, hal yang terlihat kecil dan sederhana, namun Rasul Paulus setia dengan kebiasaan yang kecil dan sederhana ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga berbicara tentang kesetiaan membangun persahabatan dalam hal-hal kecil dan sederhana, sebagai latihan dan pembiasaan diri untuk menyambut hal-hal yang besar. Sebab kata Tuhan Yesus, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagi Tuhan Yesus, kesetiaan pada hal-hal yang baik yang nampak sederhana itu akan menjadi pembiasaan terbaik untuk hal-hal yang besar. Artinya, Tuhan ingin agar setiap orang tidak hanya bisa berbuat baik secara kadang-kadang, tetapi lebih dari itu menjadi karakter atau sifat sejatinya. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan hari ini mengajak kita untuk melatih diri agar terbiasa dan setia melakukan hal-hal yang kecil dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon, semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabda Putra-Mu,
yang membawa kami kepada kehidupan dan kebebasan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.